Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, NIM 17230032, Fakultas 3 BP Padang, jurusan akuntansi. Di sini saya mendapat tugas seminar akuntansi dari dosen pengampu saya, Bapak Febriandi Ananda SEMSI, dengan tema Accounting Conservation yang berjudul Dampak Perdagangan Kokain pada Tata Kelola Konservasi di Tengah Amerika. Baiklah, saya akan membahas tentang artikel ini, yaitu dengan berhubungan dengan tema saya, deforestasi yang signifikan menandai kedatangan DTO ke lanskap hutan. Dipandu oleh keharusan untuk beroperasi secara sembunyi-sembunyi, memperoleh wilayah yang aman untuk transit, dan mencuci pendapatan ilegal mereka sebagai tronomis. Mereka mencapai tujuan ini di peternakan sapi ekstensif dan industri pertanian skala besar lainnya, secara langsung dan tidak langsung memicu pendorong deforestasi yang sudah ada sebelumnya di wilayah nasional hingga pertengahan 2000-an. Tetapi sementara perlindungan hutan berlantara, cagar biosfer, dan inti MBR yang ditunjukkan UNESCO menderita kehilangan hutan yang besar selama periode ini. Yang dibahas adalah bahwa PA memberikan DTO peluang yang jelas tetapi tidak merata, tidak hanya untuk membangun basis transit, tetapi juga rezim pemerintahan di mana mereka memberikan pengaruh dominan pada akses ke tanah dan sumber daya. Kedatangan DTO menandakan pembentukan institusi informal paralel yang dapat menyaingi kekuasaan negara. Wawancara dari pemangku kepentingan konservasi dengan pengetahuan langsung tentang lanskap ini. Kami mengembangkan provisi tentang dampak DTO pada kelola konservasi. Juga dilakukan pada konservasi di 3 titik panas peredaran narkoba dengan padat. Analisis datanya yaitu dikumpulkan melalui hard copy dalam latihan pemetaan di ArcGIS, mengubahnya menjadi poin dan poligon, dan mengkategorikan setiap entry menurut 33 indikator. Tiruan yang berkaitan dengan menurut 33 indikator, tiruan yang berkaitan dengan tata kelola pencurian uang, dampak lingkungan, dan mode perdagangan di 3 studi kasus negara. Latihan pemetaan menghasilkan katalog yang berdiri dari 500 entry, memberikan informasi yang berkaya tentang kegiatan yang terkait dengan transit obat dan dampak lingkungannya. Secara manual mengkodekan 45 wawancara semi terstruktur dan catatan lapangan lokal karya untuk prinsip-prinsip desain Ostrom diuraikan di atas. Dalam proses pengkodean review, kami mengidentifikasi 3 tema dominan yang kami sajikan. Dari hasil penelitian ini, kami mengetahui bagaimana perdagangan kokain mempengaruhi tata kelola konservasi di kawasan yang dilindungi di Amerika Tengah, dan apakah deforestasi merupakan akibat dari dampak tata kelola. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mewawancarai para pelaku kepentingan konservasi dari lembaga-lembaga utama di berbagai tingkat di 3 titik pusat pedagang narkoba: Paten, Guatemala, Honduras, Timur Laut, dan Semenanjung Osa di Costa Rica. Kami menemukan bahwa untuk membangun dan mempertahankan operasi transit narkoba, organisasi menyeludup narkoba bersaing dengan dan melemahkan aktor dan lembaga tata kelola konservasi. Perdagangan narkoba berdampak pada tata kelola konservasi dalam 3 cara. 1. Merusak
kualisasi konservasi yang telah lama ada. 2. Mendorong ledakan yang telah lama ada. 3. Mengikis kontrol teritorial yang diterapkan oleh lembaga. Pada pertengahan 2000-an, pendorong baru yang penting dari transformasi lanskap muncul. Road transit perdagangan kokain bergeser ke Amerika Tengah saat Meksiko dan Amerika Serikat meningkatkan upaya pelarangan narkoba. Baiklah, sampai di sana penjelasan tentang artikel yang saya bahas. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.